Halo Sobat Rekam, beberapa kali kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar Xeon Crane M2 dan juga Xeon Crane Plus. Kebanyakan dari teman-teman bingung mau pilih antara kedua stabilizer ini, yang mana yang cocok untuk kamera A, kamera B, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan coba untuk berbagi pengalaman singkat dan juga sedikit mereview supaya bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih antara kedua stabilizer ini. Jadi simak videonya ya. Nah, sebelumnya ada beberapa basic yang harus kita pahami tentang stabilizer elektrik ini, teman-teman. Yang masih sering kita temuin di lapangan, teman-teman ini masih sering salah kaprah tentang, oh karena ini udah stabilizer elektrik, jadi kita nggak perlu balancing, sekali langsung pasang kameranya bisa langsung kita pakai. Padahal stabilizer elektrik ini basicnya sama aja, sama kayak stabilizer yang manual. Jadi sebelum teman-teman bisa pakai ini, teman-teman harus balancing dulu kameranya di stabilizer ini dengan tepat. Karena kalau teman-teman nggak balancing kameranya dengan tepat di stabilizer ini nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk bisa balancing dengan benar, teman-teman harus paham juga basicnya. Jadi untuk stabilizer yang kayak gini ini biasanya ada sekitar 4 titik yang harus teman-teman balancing. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa pelajari di video lain cara balancing stabilizer. Dan yang harus teman-teman perhatikan, nggak semua kombinasi kamera dan lensa ini bisa dibalancing. Tiap stabilizer ini punya range tersendiri ya untuk balancing. Jadi di M2 ini range-nya sangat sedikit jika dibandingkan dengan Crane M Plus. Ada lagi yang lebih luas lagi, yaitu ada di Xeon Crane 2. Nah, yang saya maksud dengan tidak semua kombinasi bisa dibalancing adalah misalnya di Crane M2 ini. Di Crane M2 teman-teman hanya bisa menggunakan kamera dan juga lensa yang memang balance berat antara bodi dan lensanya. Sedangkan di Xeon Crane Plus teman-teman bisa menggunakan kombinasi yang lebih luas lagi. Contohnya kamera Sony Alpha 7 ini dengan kombinasi lensa misalnya 1740 dari Canon dan lain-lain. Cuman yang harus tetap diperhatikan, saya ambil contoh di kamera A7S ini, kalau teman-teman kombinasikan dengan lensa 1635 ditambah dengan converter Canon, jika teman-teman mau pasangkan di Crane M Plus, dia nggak akan ketemu titik balance-nya karena kombinasi ini terlalu berat di lensa, sehingga dia kalau dipasangin pasti akan jatuh ke depan dan range kemampuan si Crane Plus ini untuk ngebalance ke belakangnya nanti nggak akan ada space yang cukup. Beda dengan di Crane 2. Kalau di Crane 2, teman-teman punya cukup ruang untuk bisa narik ke belakang. Jadi kita bisa ketemu titik balance-nya di Crane 2. Nah, itulah basic bedanya antara stabilizer kecil, gede, dan lain-lain. Nah, kembali ke topik utama kita, yaitu antara Xeon Crane M2 dan juga Xeon Crane Plus. Saya akan coba berbagi sedikit pengalaman. Yang pertama sih untuk Crane Plus ya. Crane Plus sendiri saya udah pakai ini sejak kurang lebih di tahun 2017-an. Dia mulai pertama keluar. Jadi umurnya udah sekitar 3 tahun, cukup lama saya pakai. Sampai saat ini pun saya masih pakai untuk kombinasi-kombinasi kamera dan lensa tertentu. Selain Crane Plus ini, saya juga ada Crane 2 yang lebih gede lagi. Cuman saya sudah sangat jarang pakai karena dimensinya yang terlalu berat. Jadi nggak efektif dipakai di lapangan menurut saya. Terlalu membebani. Kalau teman-teman pakai Crane Plus ini, enaknya, kelebihannya adalah dia mencakup range yang lumayan luas. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pakai kamera A6000, misalnya dengan A6000 maupun teman-teman pakai kamera A7, itu masih bisa kepake di Crane Plus ini. Cuman memang agak butuh trik untuk memasangkan kamera-kamera kecil seperti ini di Crane Plus. Contohnya kalau A6000 dengan kombinasi lensa kit ataupun A6000 dengan kombinasi lensa 35mm Sony, dia butuh pemberat di atasnya. Dia masih butuh pemberat di hot shoe. Jadi teman-teman harus pakai hot shoe supaya dia ini bisa dibalancing. Karena tanpa pemberat di hot shoe,
nanti teman-teman nggak akan ketemu titik balance-nya kalau pakai di Crane Plus karena dia kurang berat. Nah, jadi harus diakalin dengan sedikit pemberat. Nah, enaknya selain kamera-kamera kecil, Crane Plus ini juga masih bisa menampung kombinasi seperti A7S yang menggunakan lensa 1740 Canon misalnya. Dia masih bisa pakai untuk di Crane Plus, jadi kadang masih kepake juga di sini. Cuman makin kesini sih saya lebih banyak untuk menggunakan kamera-kamera kecil kalau di stabilizer ya. Pertimbangan utamanya adalah kenapa kamera kecil? Karena kalau kamera gede berat, itu bikin capek kalau teman-teman lagi kerja di lapangan. Nah, tapi ada sedikit kekurangan juga untuk di Crane Plus ini. Selain kalau misalnya teman-teman pakai kamera yang kecil yang kurang berat harus ada trik-trik tertentu. Begitu juga kalau kamera teman-teman ini terlalu berat, mepet-mepet payloads lah. Dan juga misalnya titiknya itu nggak imbang kayak gini. Misalnya kalau pakai converter, lensanya kepanjangan dan lain-lain berat ke depan, dia akan lebih susah untuk teman-teman balancing. Solusinya sebenarnya kalau kalau teman-teman ini kombinasi kamera dan lensanya agak susah ya, agak susah itu maksud saya lensanya itu panjang, bodinya kecil kayak gini. Nah, itu lebih enak kalau teman-teman itu pakai Crane 2. Cuman harga yang harus dibayar adalah itu nanti akan jadi kombinasi yang lebih berat lagi karena Crane 2 itu jauh lebih besar lagi ya daripada Crane Plus ini. Ditambah berat kamera dan lensa teman-teman, kalau di kasus pekerjaan saya sih itu kurang efektif karena akan menghambat. Terlalu berat lah, susah buat bawanya, susah buat mobilitasnya, dan lain-lain. Nah, beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun akhir 2019, Zhiyun ini keluarkan Crane M2 untuk mengakomodir penggunaan kamera-kamera kecil ya. Sesuai namanya, Crane M, stabilizer ini difungsikan untuk mengakomodir kamera-kamera mini. Nah, mininya itu dari mulai smartphone, teman-teman bisa pakai smartphone di sini, terus GoPro dan sejenisnya, dan juga beberapa kombinasi lensa dan kamera mirrorless. Nah, untuk detail kamera dan lensa apa yang kompatibel dengan M2, teman-teman bisa langsung lihat di websitenya. Nanti saya juga akan cantumkan di deskripsi. Jadi, ada beberapa kombinasi, jadi dia udah tulis untuk A6000 pakai kombinasi lensa kit misalnya, atau lensa 35, lensa apa-apa lagi, dia sudah punya listnya apa aja yang kompatibel di sini. Begitu juga dengan kamera Panasonic, dan juga kamera Fuji, dan bahkan juga ada Canon juga, dan lain-lain. Nah, sejak pertama kali keluar M2 ini, saya sangat tertarik. Karena apa? Yang utama adalah karena dia ini compact, kecil. Ini akan memudahkan saya ketika di lapangan, butuh mobilitas, dan lain-lain, nggak terlalu berat, ngebawanya nggak repot-repot pakai koper-koper yang gede, langsung masuk ke tas. Ini dia udah langsung masuk ke tas. Selain itu, yang paling utama sih, karena dia enteng ya, jadi dipakai, dan juga dia bisa dipakai di A6000, karena saya biasa pakai stabilizer ini, kombinasinya adalah A6000 ataupun A6300 dengan lensa kit, paling mentok lensa 35 mm. Itu enak banget dipakai di Crane M2 ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, cuman segini, cuman segenggam, dipakainya juga enak, kecil, dan mobilitasnya enak lah kalau misalnya pakai ini. Cuman satu kekurangannya, kalau menurut saya dibandingkan dengan Crane Plus, Crane M2 ini gerakannya kurang smooth, cuman masih ditolerir lah karena teman-teman masih bisa pakai warp stabilizer ya di Premiere ataupun di AE juga ada. Jadi menurut saya di balik kelemahannya, plusnya masih lebih banyak lah. Nah, so far sih saya sekarang sering pakai M2 ya. Kalau di lapangan kan kita butuh mobilitas yang cepat, terus ruang biar nggak bawa barang-barang terlalu banyak. Jadi pakai M2 ini enak banget karena dia kecil ya. Nah, jadi gimana nih kesimpulannya? Kita mau pilih M2 atau Crane Plus? Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan dasar teman-teman ini, butuh yang seperti apa, dan yang paling penting teman-teman ini pakai kamera apa. Kalau teman-teman lebih sering pakai kamera kecil kayak gini, dan memang cuman pakai ini untuk di stabilizer, ya menurut saya sih teman-teman baiknya ambil M2 karena lebih compact, harganya juga lebih murah dan lebih pas. Cuman kalau teman-teman lebih banyak pakai kombinasi kamera dan lensa yang macam-macam, sering gonta-ganti lensa, misalnya nggak cuma pakai lensa wide, kadang teman-teman pakai lensa fixnya yang macam-macam dan lain-lain, mungkin Crane Plus bisa jadi pilihan karena dia range-nya lebih
luas lagi ya untuk kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Balik lagi ke teman-teman, mau pilih M2 atau Grand Plus, yang jelas dua produk ini sama-sama bagusnya, tergantung teman-teman mau pakai di kombinasi kamera yang apa. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kalau menurut teman-teman video ini ada manfaatnya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.